nabihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala alaihi salatu wassalamu, qala Allah ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabajilina fiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah ini berarti hadisnya hadis qudsi. Jadi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, yang mengucapkan Nabi, namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran itu firman Allah, bukan Nabi ya. Jadi bukan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini ajarannya ya alumni Az-Zaitun ya, di bawah pimpinan ya siapa, Panji Gumilang ya. Nah mudah-mudahan di At-Taqwa nggak ada alumni Az-Zaitun ya. Jadi ini bahaya ya, bahaya. Jadi ada firman Allah, ada hadis Nabi, ada hadis qudsi. Tuh, kalau hadis qudsi Nabi yang bicara tapi menukil dari firman Allah, sehingga cirinya ada qala Allah ta'ala, qala Nabi SAW, qala Allah ta'ala. Nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu namanya hadis qudsi, bukan Al-Quran ya begitu. Tapi kalau Al-Quran udah kalamullah ya. Orang Mu'tazilah aja ya punya keyakinan Al-Quran firman Allah. Itu orang Mu'tazilah ya. Ini ya berani bener ya bahwa Al-Quran dibilang ya sabdanya Nabi Muhammad. Ini udah parah ini ya. Nah seperti itu. Jadi ya ada firman Allah di dalam Al-Quran. Itu Al-Quran udah pasti ya, semua sepakat ijma ulama bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalau ada yang bilang Al-Quran itu bukan kalam Allah, berarti ini sesat. Nah sekarang dibilang sesat ya dibela-bela sama orang, banyak yang belain. Nah, seperti itu. Ini kacaunya ya sekarang ini ya. Jadi qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala itu Al-Quran ya, karena memang Al-Quran kalamullah. Nah kalau qala Nabi berarti hadis. Tapi kalau qala Nabi kemudian riwayatnya langsung qala Allah ta'ala, berarti hadis qudsi. Nah ini contohnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Berhak orang yang cinta kepadaku, lil mutahabbina fiyya, yaitu bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Tuh, jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dia berhak mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, dapat mahabbah Allah, nah maka kita bergaul, bersahabat, berteman, itu landasannya saling cinta mencintai karena Allah. Ini kita ya bergaul, bersahabat, tolong landasannya jangan karena yang lain-lain ya, landasannya lillah, billah, lillah, tuh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang saling mencintai karena Allah, itu berarti dia berhak mendapatkan cinta Allah. Nah karena dia berhak mencintai, ya dapat cinta dari Allah, sehingga pantas Allah tidak jadi menurunkan azab di satu kampung, diurungin azab itu yang udah direncanakan mau diturunkan. Kenapa? Karena di kampung itu masih banyak orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang dengki satu dengan yang lain. Udah enak ya. Itu namanya pergaulan yang didasari dengan rasa cinta. Makanya kadang-kadang kita boleh begitu, ana uhibbuka lillah, saya cinta kepada engkau karena Allah. Tuh, orang kalau udah cintanya karena Allah, nah kapan saja ya insya Allah
teman sejati, bukan hanya di dunia, insya Allah sampai di akhirat. Tuh begitu. Makanya kita kalau bersahabat itu lillah, ya kita saling mencintai karena Allah. Nanti wajabat mahabbati, kata Allah begitu. Dia berhak dapat cinta saya. Nah pantas Allah tidak akan menurunkan azab ke suatu kampung kalau di masyarakatnya masih saling cinta mencintai karena Allah, ya. Tidak ada yang dengki, nggak ada yang hasud, nggak ada yang benci. Udah itu aja. Kita kalau di kampung begitu tuh, alhamdulillah warga masyarakatnya baik semuanya, ya. Nah, di lingkungan RT-nya, Pak RT-nya tuh bisa mengayomi, ya. Di lingkungan warga RW-nya juga sama begitu. Kenapa? Semuanya saling mencintai karena Allah. Ini adalah warga masyarakat yang baik. Allah cinta tuh sama ya warga masyarakat yang seperti itu. Sehingga lingkungannya jadi berkah ntar. Ya, lingkungannya jadi berkah. Allah tidak akan menurunkan azab tuh di kampung tersebut. Ya, ini penting ya. Al-mutahabbina ya biya. Orang-orang yang cinta karena saya, kata Allah. Nah yang kedua, wal mutajallisina biya. Orang yang saling duduk bersama karena Allah. Biya itu karena saya, karena Allah maksudnya. Karena ini qala Allahu. Ya Allah yang berfirman. Mutajallisin, ini kita duduk begini nih bersamaan. Nih teman duduk sepergaulan dalam majlis, ya, sepergaulan dalam majlis duduk bersama. Nah itu kalau didasari dengan rasa cinta kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiya, dan orang-orang juga yang saling berkunjung satu dengan yang lainnya juga karena saya. Tuh, kita silaturahim, kita saling berkunjung, saling berziarah, ya. Itu juga dikarenakan ya Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadzilina fiya, dan yang mencurahkan segala tenaga pikiran-pikiran itu karena saya juga. Jadi dicurahkan pikirannya, tenaganya, ya itu semata-mata mengharap ya cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan mohon semuanya lillah billah, ya. Jadi begitu, karena Allah, tidak karena yang lain-lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati, Allah akan berfirman nanti di hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, ya, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al yauma ya uzilluhum fi zilli, hari ini saya akan berikan perlindungan kepada mereka di dalam lindungan saya. Yauma la zilla illa zilli, di hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan saya. Dicariin sama Allah, mana hamba-hamba saya yang dulu di dunia mereka bergaul, ya saling ya sapa menyapa satu dengan yang lainnya, bergaul dengan yang lainnya, itu dikarenakan karena cinta kepada saya, semata karena Allah Ta'ala. Mana orangnya? Mari saya akan berikan perlindungan kepada mereka. Di hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah, itu istimewa sekali, ya, istimewa sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyajida halawatal imani, siapa yang ingin mendapatkan manisnya iman, fal yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, maka hendaklah seseorang itu mencintai, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Tuh, jadi kalau seandainya kita ingin merasakan bagaimana manisnya iman, maka cintailah ya orang lain ya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Tuh, jadi kalau kita pengen mendapatkan rasa manisnya iman, kita mencintai orang itu tidak karena jabatannya, tidak karena hartanya, tidak karena kekayaannya, tidak karena macam-macamnya, kecuali kita berteman sama dia, kita bersahabat sama dia, kita cinta sama dia lillah, karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah itu teman itu tuh akan langgeng abadi. Kalau orang yang teman karena pangkat jabatan, di karena ada pangkat jabatan deketin lah, ya itu dia udah nggak ada pangkatnya lagi, udah nggak ada yang deketin lagi. Itu biasanya pejabat-pejabat sekarang banyak yang deketin karena ada maunya. Tapi ketika dia udah lepas, ya udah di jalan di mana-mana juga nggak ditanya. Ya begitu. Kecuali kalau dia meninggalkan kesan-kesan yang bagus, ya itu insya Allah. Ya kepemimpinannya terus akan terasa, asarnya ada. Nah seperti itu. Ya jadi walaupun dia udah tidak menempati kepada jabatan tersebut, tapi masyarakat ya masih sangat berkesan. Nah seperti itu. Tapi kalau pertemanan dan persahabatan semata-mata lillah karena Allah, ya itu walaupun yang tadinya kaya sekarang udah jatuh miskin, yang tadinya pejabat udah tidak punya jabatan lagi, tetap masih dia dihormati dan dimuliakan, saling mencintai karena persahabatannya didasari lillah karena Allah. Nah makanya kita begitu nih, persahabatan kita didasari karena Allah, cinta karena Allah. Insya Allah ya ini abadi, langgeng ila yaumil kiamat. Nah itu artinya apa? Ya dia akan merasakan manisnya iman. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, sam'atun yuzilluhumullah bi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia, nanti Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 kelompok tersebut di hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 kelompok atau 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Fadzakarahum, maka Nabi menyebutkan tuh 7 kelompok tersebut. Ya, hatta qala, sehingga dalam 7 kelompok itu masuk apa? Warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Tuh begitu. Ijtama'a ala zalika, keduanya kumpul karena Allah. Wa tafarraqa alai, berpisah keduanya juga karena Allah. 7 kelompok itu diantaranya ada imam yang adil. Ya, imam yang adil itu mulia itu. Pemimpin yang adil itu mulia. Nomor 1 ditaruh. 7 kelompok atau 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Di hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Ternyata dari 7 yang disebutkan oleh Rasulullah itu yang pertama imamun adilun, pemimpin yang adil. Tuh, makanya pemimpin yang adil mulia banget itu. Ya, nanti dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, makanya kita selalu mohon sama Allah supaya nih kita Indonesia biar punya pemimpin-pemimpin yang adil semuanya. Ya, itu kita harus doa terus, Pak. Doa terus. Dan mudah-mudahan kalau kita selalu berdoa, ya Allah nanti akan berikan kita pemimpin yang adil. Kalau kita udah punya pemimpin yang adil, itu satu kenikmatan. Ya, kalau kita punya pemimpin yang zalim, Masya Allah, ngeri kita. Tapi kalau kita punya pemimpin yang adil, insya Allah itu satu nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah. Nah, makanya salah satunya kita juga harus taat sama Allah. Kalau kita selalu taat sama Allah, bersyukur sama Allah, nanti Allah kasih tuh pemimpin yang adil. Bisa aja, Pak. Ya, mudah-mudahan tahun 2024 kita punya pemimpin yang benar-benar yang kita inginkan. Nah, seperti pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengayomi ya semua rakyatnya. Nah, seperti itu. Ya, kita udah merindukan tuh pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Nah, kita berdoa terus. Kita bisa menilai dah sekarang. Kita lihat aja tuh calon-calon presiden. Kita lihat satu persatu. Kira-kira yang paling baik menurut hati nurani kita. Jangan bicara yang lain, dah hati nurani. Pasti manusia kalau bicara hati nurani, nanti dia akan memilih tuh. Ya, ini dia nih yang pas nih, yang cakep nih. Nah, begitu.
Nggak perlu saya bilang orangnya namanya. Bapak udah pada pinter, udah pada cerdas. Ya. Nah kalau salah berarti kecerdasannya ini ada dipengaruhi oleh yang lain. Nah begitu. Jadi kalau rakyat Indonesia cerdas itu pasti tuh. Apalagi umat Islam. Ya, kalau yang umat Islamnya cerdas, dia nggak akan mimpin dia, tapi yang dipimpin, yang dipilih dia nih dia. Ya, nah seperti itu. Kenapa? Kita udah bisa lihat tuh. Ya Allah, ya kedekatannya dengan para ulama, kedekatannya dengan masyarakat, dan program-programnya yang memang berhasil di Jakarta itu berhasil Bapak Saudara. Ya, di Jakarta itu cuma banyak orang yang kagak suka. Ya, begitu. Jadi yang mau diceritakan tuh yang cacat-cacatnya. Tapi sampai sekarang kagak ketemu kecacatannya. Ya walaupun yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Ya, seperti itu. Segala rumput dipermasalahkan, bayangkan coba. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi nah, begitulah orang kalau udah kagak cinta tuh udah susah. Bagaimana caranya? Ya, jadi ya itu ternyata dari 7 kelompok yang dapat perlindungan Allah nanti di hari kiamat, yang pertama imamun adilun, ternyata imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah makanya kita doakan nih pemimpin-pemimpin kita semuanya ya dikasih ya oleh Allah, yaitu pemimpin yang adil. Ini kan tinggal 1 tahun lagi, 23, 24. Masya Allah, ini pesta demokrasi yang paling hebat di Indonesia, karena Indonesia itu termasuk penduduk yang banyak, mayoritas umat Islam. Nah kalau umat Islamnya menang kan enak ya. Nah seperti itu ya. Jadi ayolah berpikir cerdas, berpikir jernih ya, tanya hati nurani. Kalau hati nurani nggak bisa dibohongin Pak. Ya udah hati nurani aja, hati nurani. Kita jangan berpengaruh, jangan terpengaruh sama siapa-siapa. Tanya hati kita, ya gitu. Kata Nabi, tanya hati. Ya, itu hati yang akan menjawab, insya Allah. Pencuri aja Pak kalau nanya hati pasti dibilang tuh pencuri kagak benar, walaupun dia jadi pencuri. Ya makanya dalam hatinya pasti dia mengerjakan, nih saya sebenarnya melakukan hal ini nggak benar ini. Tuh kalau hati nurani. Tapi karena dia melakukan hal-hal itu, kenapa? Karena pengaruh-pengaruh yang lain, faktor X namanya ya, seperti itu ya. Itu imamun adilun namanya, pemimpin yang adil. Masya Allah, kita merindukan kepada pemimpin-pemimpin yang adil, jangan tukang bohong pada ya. Nah seperti itu. Nah dari 7 kelompok itu juga disebutkan warajulani tahabba fillah ijtama ala zalik wa tafarraqa alaihi. Tuh, ada lagi 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah, keduanya berpisah juga karena Allah. Al-hadis, baca nih hadis secara sempurna. Faiza ahabbal insanu al insana, apabila ada manusia cinta kepada manusia yang lainnya, wa allafahu wa sahabahu, dia terus ya saling bersahabat, saling mencintai, li annahu yuhibbullah, sesungguhnya dia cinta sama Allah, wa ya'malu bi taati, dan dia beramal dengan taat kepada Allah, kana zalika minal mahabbati fillahi ta'ala, itu namanya bagian dari cinta karena Allah. Kita kalau punya sahabat begitu ya, kalau nggak benar kita cinta nih, kita kasih tahu, nasihatin, itu namanya dicinta. Jangan dibiarin aja. Ini kita punya sahabat jalannya udah kagak benar ya, kita biarin aja ya, jangan berarti kita nggak cinta. Kalau kita cinta, ketika dia ya udah kagak lurus lagi, udah belok, nah kita tegur, tapi negornya 4 mata ya, sehingga dia tidak merasa dipermalukan. Jangan menegur di depan umum ya, itu. Jadi kalau salah ditegur di depan umum, takutnya dia kagak nerimain. Maksud kita sih bener, pengen memperbaiki, tapi ya karena di depan umum dia nggak nerimain. Jadi artinya apa?
artinya sama aja memalukan dirinya di depan umum. Nah kita nggak boleh begitu ya. Jadi kalau dia salah nanti kita perbaiki, tapi empat mata secara langsung, face to face ya. Jadi kita ya ajak bicara empat mata. Nih tadi ente begini-begini, sebenarnya nggak boleh, ini salah, yang benar begini-begini. Tuh caranya begitu. Kecuali di makom taklim. Kalau kita lagi ngaji begini nih, ya lagi membahas permasalahan bukan satu persatu semuanya. Karena kita lagi ya ngaji materinya ya seperti itu. Jadi jangan merasa tersinggung. Nah Ustaz gua disinggung nih. Enggak ada, guru enggak ada yang nyinggung. Ya, karena dia bicara sesuai dengan ya materi yang sedang diajarkan. Semuanya ya bukan tertuju pada satu orang. Kebetulan pas materi itu mungkin dia merasa kali besok aku datang lagi ngaji. Nah begitu. Nah ini enggak, guru tuh enggak pernah begitu. Jadi kalau dalam makom ta'lim tuh ya udah ya umum. Nah begitu. Nah kita kalau ingin memperbaiki seseorang bukan di makom ta'lim, jangan di depan umum ya, karena ini bisa memalukan dirinya sendiri. Minimal kita panggil dan ada solusinya. Ini kadang-kadang ada orang nyalain doang, solusinya enggak diberikan. Lu sih begitu banget. Ya mestinya bagaimana? Kalau enggak begitu bagaimana? Begini. Nah itu mesti ada solusinya. Ini kadang-kadang kita banyak hanya menyalahkan, tapi enggak bisa memberikan solusi. Makanya kita yang bagus begitu. Ketika kita bilang ini salah, nah solusinya harus begini, sehingga yang dinasehatin juga insya Allah, oh iya kalau begitu nanti saya akan rubah, saya akan melakukan hal ini. Tuh ada solusi namanya ya. Nah ini penting sekali. Itulah yang namanya kita bersahabat, berteman semata-mata lillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada maksud menyakiti ya. Kalau dia menegur itu karena dicinta ya, karena dicinta. Makanya kalau ulama menegur para pemimpin yang zalim itu berarti ulama cinta sama umaroknya, sama pemimpinnya begitu. Jangan merasa dia malah ya dibenci. Ketika ulama menasehati nih ke pemimpin-pemimpin yang zalim atau yang salah, yang sudah tidak amanah lagi, berarti itu pemimpin mesti bersyukur, alhamdulillah karena saya masih ada yang ingetin tuh. Nah kalau didiemin aja, biarin aja, mau kecebur sumur kayak di mau kemana kayak biarin aja. Nah itu berarti dia kagak suka. Kita kalau kita punya anak, kita cinta sama anak, anak melakukan hal-hal yang tidak benar, apakah orang tua diem aja? Pasti dinasehatin, dipanggil ya, dipanggil. Anak kelihatannya tuh agak marah, tapi nggak apa-apa, tapi ini nih bener, orang tua nih ya melakukan hal ini supaya anak bener. Jangan bilang kita sayang sama anak, kita cinta sama anak, anak melakukan apa saja udah biarin aja, kita kesian, kita cinta kok. Wah ini bahaya ini ya, bahaya. Itu namanya bukan cinta namanya ya. Anak kecil ya karena cinta banget minta golok kita kasih aja ya, ini namanya bukan cinta ya. Kalau dia minta golok anak kecil jangan ya. Emang dia paling apaan golok ya? Emang mau motong kambing dia? Nah begitu bahaya, ntar dia yang dipotong ya. Jangan ya, karena ada ya syarat-syaratnya. Ini anak kalau usia begini yang diminta ini boleh dikasih, kalau yang itu nggak boleh. Itu namanya orang tua cinta. Nah ini yang dimaksud ya, yang dimaksud seperti itu berarti dia sedang mencintai Allah. Wa iza ahabbahu, apabila dia mencintainya, wa sahiba dan teman-temannya, li'annahu yu'inu, berarti dia sudah membantunya ala dunyahu, atas dunianya, allati yasta'inu biha, yang dia minta pertolongan dengan dunianya, ala ukhrahu, atas akhiratnya. Faqad ahabbahu billahi ta'ala, maka sungguh dia sudah mencintai karena Allah Ta'ala. Wa iza ahabbahu wa sahibahu, apabila dia sudah mencintai dan sudah berteman, bersahabat kepadanya,
li'annahu wajada tab'ahu, maka dia akan menemukan wataknya yamilu ilahi, yang condong kepadanya. Ya, juga wa nafsau, dia sudah bisa menemukan ya dirinya ta'annasa bihi, yang sudah menjadi lunak dengannya. Kita biasanya Bapak Saudara akan tahu orang itu 1 hari, 2 hari belum tuh. Nah kalau udah 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, tahu watak sebenarnya. Nah kita kalau punya temen tuh udah lama-lama harus tahu nih wataknya dia bagaimana, sehingga kita bisa ngimbangin. Ya seperti itu. Kalau kita baru punya teman sehari 2 hari, mungkin belum bisa mengenal watak yang sebenarnya, karena itu masih bisa ditutup-tutupin. Nah begitu, karena kan yang namanya watak manusia beda-beda. Kita bergaul sama si A, sama si B, sama si C, itu macam-macam tuh wataknya. Ya, dan kita harus tahu watak teman kita, sahabat kita. Itu kalau udah 3 hari, udah seminggu, ya itu kita tahu tuh watak ya sebenarnya. Kalau baru kenal ya sehari atau melalui pertemuan semenit, 2 menit, 1 jam, itu belum kelihatan wataknya. Biasanya dia masih menyembunyikan yang baik-baik saja yang diperlihatkan. Tapi kalau udah 1 hari, apalagi kalau kita punya teman haji, tuh teman haji tuh ya udah 40 hari, nah kita bisa lihat watak seseorang, sehingga kita bisa tahu, oh ini wataknya begini, kita ngimbanginnya begini. Nah ini sahabat kita wataknya seperti itu, nah kita harus bisa ngimbanginnya seperti itu, sehingga langgeng tuh. Jangan masing-masing bertahan dengan wataknya masing-masing, susah ya gitu. Kalau dia seperti api, kita seperti air, jadi adem. Kalau dia seperti api wataknya, kita kayak api juga, ya terbakar, hangus sudah. Ya begitu, sama kita wataknya kayak api nih. Nah nanti yang lain mudah-mudahan wataknya seperti air, jadi enak aja. Jadi makanya orang bergaul itu sama siapa aja bisa klop kalau dia bisa paham terkait dengan watak seseorang. Dan kita nggak boleh memaksakan watak orang harus kita bilang seperti ini, ya kita paksakan seperti kita, nggak bisa. Tapi kita kalau pengen bersahabat ya harus mengetahui wataknya. Nah ini yang dibilang wajada tab'ahu yamilu ilaihi wa nafsahu ta'annasa bihi. Nah seperti itu. Li'annahu yu'inuhu ala dunyahu, karena itu bisa membantu atas dunianya. Wa asbabu ma'asi, dan sebab-sebab kehidupan di dunianya, allati yatama'u biha, yang dia bisa bersenang-senang. Jadi enak kehidupan di dunia juga berjalan, pergaulannya juga bagus terus ya. Fatilka mahabbatun tabi'iyah, maka itulah cinta ya watak seseorang. Laisat minal mahabbah lillah, itu tidak masuk dalam kategori cinta lillah fi syai'in, pada sesuatu. Wa tilka suhbatun nafsaniyah iktadoha mailu tam'i, dan itu adalah persahabatan yang disebabkan karena nafsu yang nanti akan memutuskan kepada kecondongan watak. Walakinnaha mubahatun, akan tetapi itu mubah. Artinya di samping kita berteman lillah karena Allah, juga kita harus tahu watak seseorang. Tuh, watak seseorang itu ya tidak sama. Jangankan ya kita sesama sahabat, sama saudara aja kita kadang-kadang beda wataknya. Ada kakaknya sama adiknya, adik kakaknya mungkin agak halus wataknya, adiknya keras. Ada yang kakaknya lebih keras, adiknya lebih halus. Tuh orang tua udah paham tuh. Nih kalau anak saya yang ini wataknya beda nih, yang begini nih. Nah kalau ini lain lagi. Itu dalam satu keluarga. Sehingga orang tua harus tahu, dan nggak boleh ya satu diistimewakan satu nggak boleh. Kita kalau udah begitu tuh sama aja kita udah menanamkan benih-benih permusuhan kepada anak-anak kita. Tuh watak anak kita beda-beda, tetap kita nggak boleh wah ini yang paling istimewa sama saya, ini yang paling saya cintai, yang satu nggak dicintai. Jangan, dia akan merasa nanti. Tetap ya kita harus mencintai sesuai dengan wataknya masing-masing, tetapi nanti arahnya tetap lillah billah, karena Allah. Nah seperti itu.
Ya, jadi memang hal-hal yang seperti ini penting sekali ya kita tahu ya, karena watak seseorang itu berbeda. Kalau rambut boleh hitam, tapi ya watak nggak sama hitam semuanya. Ya seperti itu. Itu kalau kita lihat ya dari keluarga. Ya, apalagi teman-teman kita semuanya, sahabat kita semuanya insya Allah baik, cuma wataknya beda. Begitu ada orang yang ngomong keras banget dah, tapi hatinya lembut. Nah, cuma udah kalau ngomong udah keras aja. Nah seperti itu, sebenarnya hatinya lembut. Ada orang yang kelihatannya ngomongnya lembut banget, hatinya keras. Nah ada. Nah seperti itu. Jadi kita macam-macam tuh ngelihat watak seseorang. Ya, tapi itu semuanya harus kita bisa imbangin supaya kita bersahabat itu benar-benar landasannya lillah, ya karena Allah, sehingga kita bisa tuh oh alhamdulillah kita punya teman dia enak, punya sama dia enak juga. Ya bagaimana cara pembawaan kita kepada mereka semuanya. Watil kasuhbatun nafsaniyah, begitu. Ya, jadi wala'allaha la tahlu min khairin insyaallahu ta'ala, dan semoga itu tidak kosong dari nilai-nilai kebaikan insya Allah. Itu semuanya mudah-mudahan kalau kita bisa hadapi, insya Allah punya nilai-nilai kebaikan semuanya. Ya, karena memang watak manusia tidak ada yang sama. Kita kerja di kantor aja Pak, jadi karyawan, itu teman kita macam-macam itu. Ya, tapi kita harus bisa ngimbangin. Jangan kita nih orang teman begini ini kita jauhin terus, ya udah makin jauh. Nah bagaimana celahnya? Itu kita jangankan di kantor-kantor, di sekolah nih Pak. Saya pengalaman juga lama gitu di sekolah. Lah itu teman-teman macam-macam wataknya. Ada yang model begini, ada yang model begini, ada yang model begini. Nah bagaimana kita bisa merangkul semuanya? Ya begitu. Ya kan ada orang kagak nyaman akhirnya. Ah saya males dah. Ya pertemanan di kantor saya kayaknya begini banget gitu, gesek sana gesek sini, sikut sana sikut sini. Ya kadang-kadang kan bisa begitu ya, sehingga dikagak nyaman. Nah kita bagaimana membuat supaya nyaman? Nah seperti memang watak dari manusia itu beda-beda. Nah begitu, karena memang itu jadi rumah tangga kita, tiap hari kita bergaul di situ. Nah kalau kita selalu nggak bisa ya beradaptasi, ya kita nggak nyaman terus. Nah jadi karena memang itu tiap hari kita di situ, bagaimana supaya kita bisa beradaptasi? Insya Allah nanti jadi baik semuanya. Ini yang dikatakan la tahlun min khairin insya Allah. Jadi semoga itu tidak kosong dari kebaikan insya Allah. Cukup saya kira, nanti baru amma iza ahabbahu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.